Baik, perkenalkan nama saya Elsa Natalia dengan NIM 8252336 dari jurusan Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang back-end dan front-end. Pertama-tama kita akan ke VS Code ataupun codingan di front-end-nya. Baik, ini adalah codingan untuk front-end saya. Di sini terdiri dari booking PHP. Di sini ada kategori PHP, indeks HTML-nya, indeks PHP. Seperti biasa, ada menu PHP, ada testimoni, top destination, sama travel PHP-nya. Di sini saya juga menyimpan foto-fotonya itu di image, di kategori. Baik, langsung saja kita ke tampilan front-end-nya. Oke, kita pilih front-end. Baik, di sini adalah tampilan yang sudah saya buat. Pertama, untuk di nav-nya itu, di kategori, ini sudah ada drop-down-nya. Di destination, saya juga sudah ada, saya menggunakan kabupaten. Di booking, saya menggunakan kecamatan. Di testimonial, saya menggunakan provinsi. Ini data dari lokalhost saya, ini kabupatennya tadi. Ini kecamatan tadi, sama satu lagi itu provinsi. Ini datanya. Baik, selanjutnya untuk di bagian travel, di sini di travel itu saya sudah menginsert data-datanya. Ini ID, judul, subjudul, keterangan, video, dan fotonya. Nah, untuk tampilan di sini, di bagian play demo ini saya sudah memasukkan video seperti ini, dan sudah sesuai. Selanjutnya untuk di kategori ini tuh bisa random ataupun acak gitu, pakai run. Nah, di budaya ini ada 4, di mana di localhost-nya itu saya sudah menginsert datanya di destinasi wisata. Kenapa budaya ada 4? Di kategori budaya itu saya namakan KW1. Jadi KW1 di sini tuh ada 4. Itulah kenapa di sini tuh ada 4. Ketika saya refresh, sebentar. Nah, ini ada pantai. Kenapa pantainya ada 3? Di kategori saya, pantai itu adalah KW02. Nah, di destinasi wisata itu, KW02 itu, saya hanya menginsertkan 3. Jadi, kenapa itu ada 3? Kalau saya refresh lagi, bentar. Nah, ini ada alam. Alam saya hanya mengisi 2. Kenapa 2? Di kategori alam itu namanya KW03. Nah, di destinasi wisata, KW03 itu hanya ada 2. So, kenapa ada 2 tadi? Nah, di tab di sini tidak ada perubahan. Selanjutnya di booking. Booking ini saya menginsert data-data pribadi saya. Dari nama saya, NIM, jurusan, dan foto. Nih, nama saya juga. Nah, di booking ini, nih, saya sudah menginsert data-data saya. Jelas seperti ini tampilannya. Terakhir untuk testimonial, ini tampilannya. Di testimonial itu, ini data-data yang sudah saya insert. Oke, selesai untuk front end. Sekarang saya akan menjelaskan di back end-nya. Oke, ini back end-nya. Nah, di back end ini saya punya berita mulai dari
mulai dari berita, provinsi, kabupaten, kecamatan, booking, kategori, semua ini testimoni, travel. Nah, dan di setiap input itu bisa edit dan hapus. Contoh di input booking, nih itu juga punya edit booking dan hapus booking. Maupun yang lainnya juga sama, juga seperti itu. Di sini juga saya punya login dan logoutnya. Contoh lagi, ini ada input kabupaten. Juga sama, punya edit kabupaten dan hapus kabupaten juga. Pokoknya semuanya itu punya edit dan hapus. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke tampilannya. Nah, sebentar nih karena saya login ulang. Oke, kita pilih di backend. Nah, ini saya untuk logout dulu karena saya tadi itu sudah login. Nah, di bagian login ini kita ke PHP My Admin. Di sini tuh saya sudah menginsert beberapa user untuk login. Di sini ada nama saya Elsa 876 dengan password 876. Oke, sudah bisa login. Sudah masuk ke tampilan dashboard. Segala data yang ada di front end itu saya masukkan di dalam back end ini. Jadi semuanya ada di dalam wisata ini. Contoh, di kategori wisata, kita itu bisa input, contoh ya, KW04. Nama kategori wisatanya misalnya hutan. Terus di sini, ini kategori hutan. Oke, kita klik simpan. Oke, datanya sudah masuk. Coba kita cek apakah data tadi yang sudah kita insert sudah masuk atau belum. Itu ada di kategori. Oke, ada hutan dengan KW04, ini kategori hutan. Terus, kita bisa hapus, atau kita hapus. Data berhasil dihapus. Nggak ada. Kita ke localhost-nya lagi. Nah, hutannya pun sudah ikut kehapus ya. Selanjutnya, coba lagi di provinsi. Misal saya masukin nih, udah ada nih, Bandung 78. Saya simpan. Oke, ada. Coba kita cek. Di provinsi. Nah, udah masuk ya. Di Bandung 78. Tapi kalau saya hapus, oke, data berhasil dihapus. Nah, ini juga berhasil kehapus juga. Selanjutnya kita coba lagi di kabupaten. Kita coba misalnya K001. Kabupaten misalnya ngasal aja ya. Ini tadi provinsi yang udah saya masukin. Nah, saya akan simpan. Oke, masuk. Di sini KW001. Kita cek di kabupaten. Oke, masuk di kabupaten. Udah ada Palembang K001. Terus kita hapus. Oke. Data berhasil dihapus. Selanjutnya ke kecamatan. Kecamatan misalnya saya kasih K002. Kecamatannya misalnya Lombok Besar. Yang udah saya masukin tadi. Oke, ada K002. Kita cek di kecamatan.
Oke, udah ada juga. Kita coba hapus ya. Oke, data berhasil dihapus. Kita cek apakah udah kehapus atau belum. Oke, kehapus juga. Selanjutnya di destinasi wisata. Nih. Ini kenapa gambarnya nggak ada? Tadi soalnya belum di-insert di image. Ini contoh ya, saya edit di sini. Misalnya gacor. Saya simpan. Oke, berubah ya. Saya mau hapus ini nih misalnya, karena tadi fotonya nggak ke-insert. Oke, data berhasil dihapus. Di travel, ini hanya bisa nginsert satu data, karena ya di travel itu kan cuma nampilin ini, jadi kan cuma satu. Testimoni, coba ya, misalnya 456, misalnya alam, keren, misalnya Jono, Indonesia dari Medan, atau enggak namanya Simanjuntak. Saya mau pilih ini misalnya. Oke, saya simpan. Oke, Simanjuntak dari Medan. Sudah ada, kita cek di jadonya. Oke, udah ada ya. Nih, di database-nya juga sudah ada. Dan seterusnya juga sebenarnya juga sama saja sih. Untuk data-datanya, ini untuk booking. Dan terakhir untuk berita. Nih, sama saja sih. Kita coba berita misalnya 678. Misalnya hutan. Tes. Ini dari TV One. Misalnya budaya. Misalnya contoh. Inilah. Atau ini. Oke, kesimpan ya. Kita coba ya lihat di berita. Nah, ini TV One, kawasan 1, oke. Oke, sisanya sama aja sih. Nah, ini kita log out. Baik, sudah selesai presentasi saya. Sekian dari video saya. Terima kasih.